Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu calon pengawas sekolah tahun 2021 dari Provinsi Banten. Saya selaku mentor mengucapkan selamat oleh panitia kemarin. Saya sampaikan kepada panjenengan pada malam hari ini, di mana panjenengan terpilih menjadi calon pengawas tahun 2021 dengan regulasi terakhir. Karena tahun 2022 nanti regulasi panjenengan akan berubah. Jadi bersyukur Bapak Ibu, ya bersyukur. Mudah-mudahan nanti setelah ini lulus panjenengan akan menjadi pengawas yang profesional. Itu yang saya ingin. Ya, itu. Nah, saya hanya mendampingi panjenengan Bapak Ibu karena semua ilmu pengetahuan akan diberikan oleh PD ke panjenengan. Jadi apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kendala panjenengan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Dan saya lagi mumpung sekarang kita ketemu Bapak Ibu, mohon untuk nanti kami diinformasikan pertemuan berikutnya sebelum tugas-tugas itu panjenengan kirim. Ini saya meresum dari pertemuan kemarin malam tentang pendampingan calon pengawas oleh para mentor. Keluhannya begini Bapak Ibu, saya ulang kembali, tadi saya sudah bicara dengan Bunda Tini. Keluhannya begini, pada saat panjenengan sudah mengerjakan LK, kemudian panjenengan kirim melalui LMS kepada pengajar diklat, kemudian baru menginformasikan kepada mentor. Nah, sehingga mentor memberikan pengarahan lengkap gitu, ternyata yang panjenengan kirimkan itu keliru. Wah, terus gimana ini Pak? Kamu sudah ngirim. Lah ini kadang telat Pak. Oleh sebab itu Pak Catur mengawali untuk hari kedua dan hari kelima nanti Bapak Ibu ya. Hari kelima kalau nggak salah itu. Ya. Jadi untuk hari kedua ini panjenengan mengirim tugasnya kalau nggak salah hari keempat ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Hari keempat. Pagi-pagi Pak, hari keempat pagi-pagi. Ya betul. Berarti nanti ada tugas lagi yang akan dikirimkan sebelum sesudah hari kelima kalau nggak salah begitu sih gitu ya. Nah, sehingga Bu, Bapak, untuk OJT 1 itu minimal 2 kali. Pak, kalau saya 3 kali boleh, monggo silakan. Tapi paling tidak nanti yang kami laporkan ke panitia adalah 2 kali, Bapak Ibu. Yang sekarang pendalaman materi modul CPS dan persiapan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di sekolah panjenengan. Kan begitu ya? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita sinkronkan begitu. Kita setuju ya Bapak Ibu, G? Setuju, Pak. Selama ini Bapak Ibu, ini perlu saya beritahukan ke panjenengan, selama ini di 4 kabupaten yang lain, di provinsi lain, sebelum ke panjenengan ke Banten, itu yang memfasilitasi Pak Catur. Saya nggak masalah Bapak Ibu, monggo. Ya, saya menggunakan Zoom, bebas. Setelah ini selesai, panjenengan bisa menggunakan Zoom ini untuk saling berkomunikasi. Setelah selesai semua, baru saya leave. Jadi tidak saya matikan ini. Cuma saya tidak tampil di gambar. Panjenengan silakan berkomunikasi. Kan begitu. Nah, untuk di Banten kemarin, panitianya menginginkan dari panjenengan gitu. Jadi yang mengadakan Zoom dari panjenengan, Pak Catur diundang begitu. Monggo silahkan. Saya bebas saja. Bebas saja. Kalau saya bebas Bapak Ibu. Yang penting panjenengan paham, LK-nya dikerjakan dan nanti lulus menjadi pengawas yang profesional. Hanya itu keinginan. Amin. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo silahkan. Kita kesepakatan saja. Kita nyantai saja Bu. Sehingga saya mempunyai tagar Pak Catur atau motonya Pak Catur, damai dalam proses. Itu tagar saya yang pertama. Damai dalam proses. Apa saja contohnya? Mentoring dari Pak Catur semuanya oke. Pak, dari saya Pak Zoom-nya sekali-sekali, monggo. Pak, saya LK mengerjakan menggunakan identitas permasalahan A. Pak, saya menggunakan yang B. Silahkan, monggo. Itu namanya damai dalam proses. Bapak. Satu laporan sama, tetapi permasalahan berbeda, lanjut Bapak Ibu. Itu yang benar seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu? Iya Pak. Sekali lagi pertanyaan Pak Catur kepada panjenengan. Panjenengan ini latar belakangnya guru, kepala sekolah, atau sudah jadi pengawas Bapak Ibu? Mohon diinformasikan ke Pak Catur. Kalau saya guru Pak.
semuanya? Pak Firdaus, saya manggil Pak Firdaus saja, G. Halo? Ya, Nah, Pak saya Firdaus? kepala sekolah, Pak. Nah, Kepala itu kan? sekolah, Pak. Nah, itu, kepala sekolah. Ya. Kalau yang Bunda Tini? Bu Ngatini kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, oke. Kemudian Pak Suherman? Guru, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Endi? Guru, Pak. Nah, guru. Begini, Bapak. Tidak tahu apakah sama dengan yang panitia apa enggak. Saya memberikan keleluasan pada panjenengan. Kalau guru, itu nanti di sekolah induk dalam mengerjakan RTLPP-nya dan seterusnya. Tetapi kalau yang kepala sekolah, pada saat nanti ada penilaian kepala sekolah dan guru, itu di sekolah magang. Apa betul apa enggak, monggo ditanyakan kepada PD-nya. Pak Catur Samina Watona di belakang. Begitu. Karena kan enggak mungkin kepala sekolah menilai dirinya sendiri di sekolah induk, kan enggak mungkin Bapak Ibu. Kan namanya jeruk minum jeruk. Iya. Nah, masuk logika gitu, Pak, masuk akal gitu. Ya, betul. Jadi kalau seperti Pak siapa tadi, Pak Firdaus sama Pak Suherman sama Bunda Tini ya, kepala sekolah ya. Pak Suherman, guru, Enggak, Pak. saya guru, Pak. Bunda Tini sama Pak Firdaus ya. Ya. Ya, betul, Pak. Nah, saya kata tulisnya dulu. Itu pasti nanti pada saat pelaksanaan RTLPP, rencana tindak lanjut pengawasan program kepengawasan, itu mesti panjenengan di sekolah lain, di sekolah magang. Karena tidak mungkin panjenengan akan menilai diri sendiri. Mesti menilai di sekolah magang kan gitu. Tapi untuk guru yang kemarin malam itu dirapatkan itu di sekolah induk. Artinya pada saat panjenengan magang di sekolah induk itu memposisikan diri selaku pengawas. Yang panjenengan nilai adalah kepala sekolahnya kan begitu. Oh. Halo Bapak Ibu, betul ya begitu ya. Ya. Nah, tolong panjenengan catat hal ini malam ini, nanti panjenengan tanyakan di PD-nya. Apakah sama-sama di sekolah magang? Nah, monggo silakan. Karena kemarin si panitia mengatakan 98% itu pesertanya dari guru Bapak. Gitu. Kalau saya mengikuti saja, kan saya sudah punya tagar tadi, damai dalam proses. Gitu. Monggo saja. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Pak. Ya, Pak. Enjoy saja Pak, enjoy saja. Yang penting lulus. Ya, soalnya begini Pak, kemarin yang di Majalengka itu sudah jadi pengawas semua. Ya, sudah di SK dia, cuma belum diklat. Oh, Makanya ya saya perlakuannya harus lain. Yang di Kalimantan Selatan seluruhnya kepala sekolah. Gitu. Yang di Kalimantan Selatan. Yang di Sampang itu seperti panjenengan 50-50 gitu. Ada yang full guru semua. Jadi saya harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pengajar diklat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi untuk yang pertama sesuai dengan undangan Pak Catur tadi, yaitu pendalaman materi diklat. Sekarang apa yang akan menjadi pertanyaan atau bahan diskusi panjenengan masing-masing yang akan kita diskusikan hari ini? Ingat Bapak Ibu, panjenengan akan menjadi pengawas nanti. Pada saat panjenengan menjadi guru, ada pengawas datang. Nah itu. Apa kira-kira hal yang terjadi kendala? Panjenengan menjadi kepala sekolah, ada pengawas datang. Apa yang kira-kira menjadi kendala? Kendala itu nanti harus panjenengan kupas pada saat panjenengan menjadi seorang pengawas yang benar-benar profesional. Monggo Bapak, ya. Sebelum nanti ke ini, sebelum ke persiapan untuk identifikasi masalah, pengalaman-pengalaman panjenengan. Gitu. Saya pengawas sudah mulai tahun 2003, Bapak Ibu. Ya. Sampai sekarang ya itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang enak jadi pengawas Bapak Ibu. Tenang. Ya, tenang. Kemudian tidak dikejar-kejar oleh LSM. Itu ya, Pak. Ya, itu. Betul Ibu Daya. Baik, mungkin dari saya bisa memulai. Begini Bapak Ibu, pada saat nanti ada pertanyaan, mohon ada salah satu atau yang mencatat Pak ya. Karena nanti resum notulennya adalah panjenengan yang mencatat dilaporkan kepada pengajar diklatnya. Gitu. Ya. Bonde sekretaris. Dari mana saya? Bonde. Dari mana dulu ini? Iya, betul, Pak. betul. Siap. Ya, betul. Kita harus kompak Pak ya. Yo, baik. Ayo. Jadi ini saya melihat dari posisi pengawas ya. Ya, betul. Saya ini udah kepala sekolah itu 16 tahun, Pak. Alhamdulillah.
waktu yang luar biasa bagi saya sebagai kepala sekolah Jenjang apa yang Bapak? sudah ya Jenjangnya apa panjenengan? SMK Pak, Kepala sekolah apa Pak? SMK. Alhamdulillah, ya 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 ya. Ya. Ya, Jadi saya dengan Bu Endih, dengan Pak Herman, itu kita pernah bersama-sama di SMK 1, baru. dan sekarang ini saya di SMK 2 itu sudah kurang lebih sekitar 11 tahun, Mbak, di SMK 2. Dan ini yang menjadi sesuatu hal kenapa saya ingin menjadi pengawas. Sebetulnya masa pensiun saya ini kan sebentar lagi lah. Saya 4 tahun setengah saya memasuki masa pensiun. Oke. Ya, Mudah-mudahan ini masih dikabulkan doa saya Amin. untuk menjadi seorang pengawas. Amin, amin. Walaupun sebetulnya ini saya masih deg-degan ini. Oh, enggak Pak. Karena ada sesuatu hal, Gubernur Banten ini memasuki tanggal 12 November ini adalah masa akhir pelantikan bagi pejabat Provinsi Banten. Oh. Jadi yang pada akhirnya mungkin saya juga entah apakah setelah beres diklat ini bisa dilantik menjadi pengawas atau kekal selamanya menjadi kepala sekolah. Ini suatu karena usia saya juga sudah tidak memungkinkan kalau seandainya ya mungkin lewat Juni tahun 2022 saya tidak memungkinkan untuk menjadi pengawas lagi. Karena dari segi usia. Nah ini satu hal yang sebetulnya menjadi keinginan tadi itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Catur, bahwa ada sesuatu beban yang luar biasa di kami di kepala sekolah, terutama kami ini mengelola sekolah besar dengan jumlah siswa kurang lebih sekitar 2.200, dan sekarang ini sekolah kami adalah salah satu sekolah PK. Dan bahkan kemarin ditunjuk oleh gubernur itu menjadi salah satu dari 3 sekolah model SMK Provinsi Banten. Ini suatu beban yang luar biasa bagi kami, terutama bagi saya itu yang paling besar beban itu adalah mengenai pengelolaan keuangan. Karena mau tidak mau pengelolaan keuangan baik itu dari Bosnas, dari Bosda maupun dari bantuan pemerintah pusat itu luar biasa besarnya. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang menjadi beban yang luar biasa bagi saya sebagai pengelola sekolah. Oleh karena itu salah satu hal itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Catur, begitu nyaman, begitu tenangnya untuk menjadi seorang pengawas. Tidak dikejar-kejar oleh LSM, tidak dikejar-kejar oleh APH, ya. Artinya hidup itu nyaman dan mudah-mudahan bisa fokus untuk beribadah. Amin. Nah itu yang menjadi angan-angan saya ketika memasuki pensiun. Baik. Nah tetapi sebetulnya ada satu keraguan yang luar biasa sebelum saya memutuskan pengawas. Karena mau tidak mau saya sampaikan di sini bahwa pengawas itu artinya mungkin yang dari kepala sekolah itu jabatan yang kurang diminati, Pak, dibandingkan dengan jabatan kepala sekolah. Satu hal yang mungkin menjadi alasan kenapa ini pengawas itu kurang diminati, yang pertama adalah power atau kekuatan pengawas di dalam pelaksanaan tugas juga kecil dibandingkan dengan kepala sekolah. Yang kedua, inovasi di dalam pengembangan pendidikan, kalau kepala sekolah itu akan sangat nyata terlihat. Tetapi untuk pengawas itu masih sangat kurang. Yang kedua, dengan kondisi yang sekarang ini, penghormatan terhadap pengawas, ini saya sampaikan terus terang saja, ini masih sangat rendah terutama di pihak sekolah-sekolah ya. Apalagi mungkin dengan power yang kurang yang dimiliki oleh pengawas, terutama untuk sekolah-sekolah swasta, ini sangat sulit untuk menerapkan idealisme sebagai pengawas yang profesional tadi. Ketika kita menghadapi kepala-kepala sekolah, ya, terutama kepala sekolah swasta. Apalagi kalau seandainya misalkan kita
melakukan baik itu supervisi akademik, apalagi supervisi manajerial. Yang selama ini mungkin untuk supervisi manajerial ini sangat jarang dilakukan oleh pengawas. Karena melakukan penilaian terhadap kinerja sebuah sekolah, ya, ini ada sesuatu hal yang sangat sulit, Pak. Sangat sulit dilaksanakan, apalagi misalkan terutama mungkin termasuk rekan-rekan kita dari guru menjadi pengawas, kemudian menilai kepala sekolah. Ini juga suatu hal yang mungkin sebuah tantangan besar bagi kita semua, ya, sebagai pengawas yang profesional. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya punya niatan, punya tekad, punya keinginan bagaimana membangun marwah pengawas itu sendiri. Artinya pengawas itu bukan hanya sekedar ketika kita melakukan supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial, itu betul-betul kita lakukan sebuah pembinaan terhadap sekolah. Bukan hanya sekedar bahwa ketika melakukan ngobrol-ngobrol di ruang kepala sekolah, pulangnya dapat amplop. Nah, ini sebetulnya yang akan menurunkan image pengawas itu sendiri. Ini tantangan besar sebetulnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini di teman-teman semua kita punya tekad, punya keinginan bahwa kita menjadi pengawas itu bukan itu, ya. Tetapi kita punya keinginan bagaimana membangun pendidikan terutama yang ada di Provinsi Banten dengan keberadaan sebagai seorang pengawas yang punya integritas. Ini sebetulnya yang saya sampaikan juga pernah ke teman-teman, ini sebetulnya yang paling sulit, ya, saya masuk ke pengawas adalah bagaimana yang biasa tangan di atas menjadi tangan di bawah. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi ketika kita menjadi pengawas yang profesional. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk itu. Ya. Saya kira itu, Pak Catur, ya. Bagus. Apa yang menjadi landasan saya untuk menjadi seorang pengawas. Ini bukan karena sesuatu hal. Tadi satu hal adalah ketenangan. Yang kedua, saya punya keinginan yang kuat bagaimana menularkan pengalaman yang sudah saya dapat sebagai kepala sekolah, paling tidak kepada teman-teman kepala sekolah yang lain. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perwakilan dari siapa lagi mungkin? Monggo, ini tak tampung dulu. Ya. Jadi hari ini boleh, Pak. setengah waktunya curhat, Pak, ya. Setengah waktunya kita menghadapi tugas. Tidak masalah, Pak. Lebih senang saya seperti itu. Monggo. Mana siapa lagi? Bu Ngatini, Pak. Iya, siap. Monggo, Bunda Tini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia malam ini. Mungkin saya menambahkan aja dari Pak Ade Firdaus karena sudah diborong nih, Pak, ya. Jadi memang pengalaman beliaunya gitu. Iya betul, Pak, tapi memang seperti itu ya, pengawas ini kurang diminati gitu. Contohnya kami di SLB ya Pak, di SKH, saya di SKH Pak, di SLB itu saat ini ada 3 pengawas kami yang pensiun. Pada saat kami masih kurang gitu. Nah sekarang ini kita hanya 6 orang ya di SLB ini yang mengikuti cawas kali ini. Jadi memang kurang diminati karena salah satunya mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firdaus ya, powernya itu memang jauh Pak gitu ya, yang saat ini kami rasakan gitu ya. Bagaimana seorang pengawas itu tidak menjadi self control atau solutif apabila kita punya masalah gitu. Dan kadang-kadang kami merasakan sendiri nggak dengan pengawas gitu ya, itu juga tanda kutip gitu, apalagi di dalam kita pengawas ini kan ada 6 kompetensi ya Pak ya, yang mungkin kompetensi agak kurang didukung oleh pengawas adalah di kompetensi penelitian dan pengembangan tuh Pak ya, itu ya, penelitian dan pengembangan. Pengawas itu di situ lemah gitu ya, lemah sekali gitu. Didorong kita untuk ikut lomba kegiatan, tapi di saat kita bertanya kompetensi di situ nih di penelitian pengembangan ini jauh gitu. Justru kita yang mungkin ya Pak Firdaus ya. Ya betul. Memahami gitu. Nah dia, nah itu juga membuat power seorang pengawas ini jadi berkurang gitu ya. Kemudian juga menurut saya dalam membuat perencanaan ya, bagaimana seorang pengawas bagaimana dia kalau harus ke sekolah ya, supervisi dan sebagainya, ini juga tidak
tidak jelas menurut saya gitu ya. Dan mestinya kan pengawas ini punya program semester, program tahunan, punya perencanaan. Jadi seorang pengawas ini misalnya kita punya 10 sekolah, harusnya kumpulkan nih 10 sekolah ini sebagai binaannya, lalu sampaikan programnya apa sih gitu. Nah ini pengawas, sejak saya jadi kepala sekolah belum pernah ini Pak gitu ya. Belum pernah. Itu juga mungkin masalah gitu. Nah ya saya bukan berarti yang terbaik, bukan gitu, tapi datanya itu tidak ada. Kemudian data ya sudah ngobrol-ngobrol soal itu Pak Tugas, ngobrol di ruang kepala sekolah, ngobrol ngalur gitu nggak jelas gitu, sampai kita gitu loh Pak, yang Pak saya minta pembinaan nih buat guru saya. Kebetulan kami ini di SKH ya, itu guru saya ada 104, itu yang 98 ASN. Jadi memang banyak guru kami ini kan, problem itu cukup banyak, namanya gurunya juga banyak gitu. Nah itu juga dia nggak bisa memberikan solusi gitu ya kadang-kadang gitu ya, atau motivasi atau apa. Jadi kompetensi yang tadi itu yang kurang, kurangnya mungkin literate ya menurut seorang pengawas, sehingga kalau ditanya hal-hal yang kira-kira gimana yang berbau IT juga kadang-kadang kurang gini ya Pak ya. Kita kan di sekolah sudah menggunakan puisi, sudah menggunakan link, sudah menggunakan pembelajaran, karena pengawas itu tidak paham di situ gitu. Nah itu yang membuat ini mungkin sebagian itu tambahannya. Dan yang berharap sih Pak, kami bukan yang terbaik ya, tapi kita pengen yang terbaik apabila kami jadi pengawas ya, karena tugas kita juga cukup berat gitu ya pengawas ini, apalagi di SKH Pak, di mana satu sekolah itu kepala itu menjadi empat kepala sekolah, jadi kepala sekolah TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB gitu. Jadi kami, dan di situ masih ada tunanetra, tunarungu, tunagreta, audit. Jadi kami ini berat lagi otaknya harus penuh gitu ya, tidak satu jurusan tapi berbagai jurusan. Kami menguasai Braille, menguasai CB, menguasai untuk pembelajaran autis itu. Nah ini seorang pengawas di SLB ini terutama Pak, memang harus pengetahuannya harus multi talent. Iya Pak, emang kurang, menurut saya sekarang ini kurang literate pengawas kami terutama ya Pak, walau alam di tempat lain. Itu Pak mungkin tantangannya. Terima kasih Bunda Tini, terutama Pak Berdos tadi. Yang lain mungkin monggo, empat-empatnya enggak apa-apa. Yang mewakili Pak Herman mungkin, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan saja, memang apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ade Firdaus selaku kepala sekolah, pengalaman beliau memang sudah lama menjadi kepala sekolah, dan saya juga sempat jadi bawahannya di SMK Negeri 1 Pandeglang, dan juga apa yang disampaikan Bu Ngatini dari SKH Kabupaten Tangerang juga memang betul. Secara tidak langsung saya juga mendengar tentang pengawas power pengawas itu saya pernah dengar di Kota Serang, power pengawas itu tidak ada gitu. Ketika pengawas datang itu tidak ada yang namanya, maaf ya, penghormatan terhadap pengawas tersebut. Pada dasarnya karena memang diawali, mungkin menurut saya diawali pengawas tersebut dulunya memang yang seperti Pak Ade Firdaus katakan, bahwa duduk di ruang kepala sekolah pulangnya amplop. Nah itulah yang menjadi kendala, yang akhirnya image pengawas itu menurun, memang seperti itu. Dan terutama juga di sekolah-sekolah swasta juga sama, yang seperti Pak Haji Ade Firdaus bilang, bahwa di sekolah swasta itu ketika pengawas datang itu tidak ada hasil ya, ketika ada pembinaan di situ, tapi hasil guru-guru tersebut untuk meningkatkannya tidak. Bahkan maaf ya, untuk terutama gini, karena dulu saya sempat jadi IN itu tingkat nasional kurikulum 13, itu yang namanya apa ya, RPP itu selamanya itu copy paste itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi pengembangannya itu yang memang kurang. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup dengan Bunda Endi.
Pendanti mungkin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semuanya sudah sangat tergambar ya Pak dari paparan Bapak dan Ibu ini begitu. Terutama dari Bapak Haji Ade Firdaus dan Ibu Ngatini sebagai kepala sekolah. Dan bagi saya ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa kalau menurut saya. Mudah-mudahan nanti Pak Haji Ade bisa bersama-sama menjadi pengawas ya Pak. Supaya bisa menjadi guru bagi kami begitu, bagi saya, bagi Pak Suherman dan teman-teman yang lain yang kebetulan menjadi pengawas itu bukan dari kepala sekolah tapi dari guru gitu. Yang paling menjadi beban nanti bagi saya memang ketika supervisi manajerial, ketika pembinaan manajerial kepada kepala sekolah. Tetapi mudah-mudahan dengan pelatihan ini, dengan bimbingan dari para narasumber, bimbingan dari Pak Catur sebagai mentor, begitu mudah-mudahan kami bisa lebih kuat, gitu, lebih siap untuk melaksanakan tugas kami sebagai pengawas nanti, begitu. Dan mudah-mudahan ini kelemahan-kelemahan yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman, mudah-mudahan bisa kita jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan image pengawas yang mungkin selama ini sudah kurang baik di mata sekolah, baik itu di mata kepala sekolah maupun di mata guru-gurunya begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ngatini bahwa program perencanaan pengawas itu memang harus jelas begitu. Jadi mau apa kita ke sekolah itu harus jelas, karena kalau kita datang tanpa perencanaan pasti penghargaan dari pihak sekolah juga akan sangat kurang, bahkan mungkin tidak ada. Kesannya akhirnya jadi hanya mengobrol ngalir ngidul dan mudah-mudahan mendapat amplop ya. Kalau ngobrol ngalir ngidul kemudian tidak mendapat amplop kan malah lebih ini lagi ya Pak. Tapi itu sekali lagi seperti yang Pak Haji Ade katakan, itu mudah-mudahan juga bukan bukan tujuan kita begitu. Tujuan kita adalah benar-benar melakukan pembinaan, dan ini tentu harus diawali dengan komunikasi yang baik antara kita sebagai pengawas dengan pihak sekolah. Itu saja Pak. Mudah-mudahan kita, terutama saya ini, mudah-mudahan dapat menjadi pengawas yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, dapat dijaga profesionalisme sebagai pengawas, mudah-mudahan juga dapat membina, membangun mutu pendidikan terutama di Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengawas yang hebat, saya sudah mendengarkan itu, dan itu memang hal-hal yang berlaku nasional, bukan hanya di Banten. Di tempat kami juga demikian. Namun kita harus mengawali nawaitunya itu dengan positive thinking, Bapak. Jadi satu hal yang menjadi kekuatan diri kita, yaitu bahwasanya seorang pengawas itu akan menjadi mitra sekolah bagaimana untuk memajukan sekolah itu. Nah, pada saat kita sudah punya komitmen seperti itu dengan berpositive thinking, maka pengalaman-pengalaman selama panjenengan menjadi guru, menjadi kepala sekolah itu akan bisa diimbaskan ke lokasi atau substansi yang lebih luas. Kalau Pak Haji Firdaus tadi mungkin mengimplementasikan segala hal 8 NSNP itu di dalam sekolah, satu sekolah, sekarang pengalaman panjenengan mengelola lembaga itu kita imbaskan ke sekolah lain, supaya paling tidak bisa mengikuti. Nah, memang ada perbedaan Bapak Ibu. Ya, untuk yang berangkat dari guru, memang harus banyak belajar Bapak Ibu. Karena selama ini panjenengan yang menjadi guru hanya
mengelola atau mengimplementasikan 4 standar. C, proses, kemudian SKL dan penilaian. Sedangkan kepala sekolah menerapkan 8 standar itu, tetapi 4-nya ini kebanyakan diampu oleh guru karena menurut regulasi yang baru kan kepala sekolah tidak mengajar lagi kan begitu. Sehingga kepala sekolah difokuskan ke 4 standarnya, yaitu adalah GTK, Sarpras, keuangan, dan pengelolaan, kan begitu. Nah, pada saat menjadi pengawas, 8 standar ini harus benar-benar panjenengan kuasai. Ya, dari mana itu? Dari belajar, inovasi, dan dari pengalaman. Yang jelas kalau yang dari guru harus belajar juga, mungkin pernah menjadi waka. Kalau waka kan mesti otomatis mengelola ke 8 inovasi standar itu. Nah, kebetulan untuk Pak Haji Berdos di sini sekolahnya SMKPK, Pak ya. Ini full dengan kegiatan. Apalagi kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum yang operasional sekolah kan begitu ya, Pak ya. Kebetulan saya juga demikian, Bapak. Saya memiliki 2 lembaga yang ditunjuk menjadi SMKPK, sehingga saya selalu datang ke sekolah itu untuk memberikan penguatan implementasi muatan SMKPK itu. Jadi pengalaman Pak Firdaus sudah lebih dari cukup untuk nanti diimbaskan. Panjenengan mempunyai 3B Bapak Ibu. Pada saat menjadi pengawas mempunyai moto 3B. Pertama adalah bergerak. Panjenengan harus bergerak ke sekolah-sekolah yang menjadi binaan panjenengan. Setelah panjenengan bergerak, panjenengan bisa berbagi. B yang kedua. Untuk bisa berbagi, panjenengan harus bisa bersinergi Bapak Ibu. B yang ketiga. Sinergi kepada siapa? Ya, kepada sekolah, siswa, dan pemerintah di lingkungan pendidikan itu yang akan menyatukan kemitraan panjenengan dan pembinaan panjenengan di sekolah itu. Memang betul Bapak Ibu, ada 2 contoh pengawas yang seperti panjenengan jelaskan tadi. Tapi mesti ada juga pengawas yang tidak seperti itu Bapak Ibu, yang selalu mempunyai program. Jadi datang ke sekolah itu mempunyai program, mempunyai jadwal, mempunyai tindakan, dan mempunyai evaluasi tindak lanjut. Contoh, ya, pada saat panjenengan datang ke sekolah itu, panjenengan melihat rapot mutu. Di rapot mutu itu ternyata di penyusunan RPP, tadi yang seperti dikatakan siapa tadi, Bu tadi, itu ternyata kebanyakan copy paste atau rendah nilainya. Disitulah menjadi bahan untuk pembinaan panjenengan. Di programnya, mengapa di sekolah ini saya menggunakan ini, karena di rapot mutunya rendah. Jadi program panjenengan itu. Kemudian panjenengan menjadi narasumbernya di kelompok kecil. Kemudian ada penilaian, ada tindak lanjut, dan itu memang benar-benar dirasakan oleh pihak sekolah itu. Jadi ada jadwal. Bagaimana sinerginya? Panjenengan harus bersinergi dengan kepala sekolah dulu. Kapan Pak mau diadakan? Saya punya program ini karena saya melihat sesuatu yang bukti nyatanya di rapot mutu misalnya. Ada banyak keluhan guru tentang ini, ada inovasi baru. Seperti yang di sekolahnya Pak Haji Firdaus, ada sekolah menyenangkan, betul ya Pak ya? Sekolah anti bullying itu yang menjadi narasumbernya Pak Catur Pak. Itu. Jadi mungkin di sekolah panjenengan kan ada pengawasnya juga Bapak. Apakah pengawasnya berperan juga seperti itu? Ya. Kalau saya begitu Pak, jadi ada 2 lembaga Pak, lembaga kami yang ditunjuk SMKPK. Maka saya katakan, maka 2 lembaga ini harus menjadi rujukan sekolah di sekelilingnya dan harus menjadi imbas untuk informasi-informasi yang penting. Jadi untuk sekolah anti bullying, sekolah yang menyenangkan, itu kami Pak yang memberikan itu. Terus ada penilaian bagaimana untuk menerapkan modul ajar, bagaimana penerapannya, bagaimana penilaiannya, itu kami Pak yang masuk. Karena punya program seperti itu. Jadi betul tadi katakan Pak Firdaus dan teman-teman, maka sebelum masuk ke sekolah itu, memang harus mempunyai program apa yang kita berikan. Panjenengan buka Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Tugas panjenengan pertama menyusun program. Pak, ini biasanya Pak, program ini sulit Pak. Kalau copy paste gimana? Saya menggunakan rumus ATM Bapak Ibu. Ambil dari manapun, silahkan ditiru T-nya, tapi dimodifikasi dulu. Apa yang dimodifikasi Pak? Dengan permasalahan di sekolah itu.
dengan masa pandemi. Gitu. ATM ambil, tiru, modifikasi. Jangan lupa Pak modifikasinya ini. Gitu. Panjenengan langsung di copy paste itu. Padahal panjenengan di Banten, tapi dibaca pada nanti di Majalengka saja gitu. Itu bisa menjadi kerujukan Bapak. Setelah menyusun program, panjenengan melaksanakan program. Ya, melaksanakan program itu apa? Ada pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Ada bimlat guru dan atau kepala sekolah. Penilaian guru. Penilaian kepala sekolah, sorry. Dan ada verbal penilaian guru. Karena kita tidak berhak menilai guru, tapi kita berhak menilai kepala sekolah. Apa tugas pengawas? Memverbal, Bapak Ibu. Memverbal penilaian guru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Panjenengan bersinergi di situ. Mestinya bulan-bulan sekarang ini, Bapak Ibu, kepala sekolah, saya akan datang untuk memberikan pengarahan tentang penilaian kinerja guru. Saya akan menerangkan penilaian kinerja kepala sekolah. Panjenengan berikan berapa lembaga sekolah itu, berikan materi. Kalau seperti itu, panjenengan akan dihargai, Bapak Ibu. Betul katanya Pak Herman tadi, saya setuju. Karena kita teribet dengan amplop, ya Pak ya. Maka panjenengan nanti pada saat sudah di SK, Pak Herman ini, apa tadi? Endi, kemudian Pak Firdaus sudah di SK, maka kesan pertama begitu menggoda, istilahnya begitu Pak. Pada saat panjenengan datang ke sekolah pertama kali, itulah Pak nilai kewibawaan panjenengan. Dengan catat ini menurut Abraham Maslow, ekspektasi diri orang itu dimulai dari pertama kali dia datang dan berkenalan dengan orang itu. Jadi ada istilahnya di iklan itu, kesan pertama begitu menggoda. Pada saat panjenengan berkenalan, saya sebagai pengawas baru panjenengan semuanya. Salam berkenalan, dan saya punya program berikutnya bla bla bla, ditayangkan dalam PowerPoint. Itu kesan pertama begitu menggoda. Tapi kalau kesan pertama yang panjenengan datang, naudzubillah min dzalik, panjenengan datang hanya ngomong-ngomong dengan kepala sekolah, tolong sampaikan saya pengawas baru. Itu ya selamanya akan seperti itu, Bapak. Telepon atau diberitahu kepala sekolahnya, Pak, tolong dikumpulkan, dibuat acara agenda, ada perkenalan dan pembinaan pengawas yang pertama dari saya, dari Ibu, dan seterusnya. Itu namanya kesan pertama begitu menggoda, Bapak. Siapkan materinya apa, Bapak Ibu? Program-programnya. Nah, program itu namanya program, rencana program itu kan bisa mundur, bisa maju kan begitu, Bapak Ibu. Tetapi yang menyaksikan itu, yang menyaksikan panjenengan pertama kali pada saat panjenengan menjadi pengawas itu akan memberikan penilaian bahwa panjenengan adalah orang yang selalu membawa konsep kerja yang rigid. Bukan hanya datang ngomong-ngomong selesai. Tapi betul-betul mempunyai apa yang ditulis. Tadi saya katakan tadi, Pak. Apa yang ditulis akan kita laksanakan, dan yang kita laksanakan akan kita tulis. Biasanya begini, Bapak Ibu. Pada saat panjenengan memberikan pembinaan bla 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 bla, terus selesai. Nah, mesti ada suatu tidak lanjut itu. Nah, tidak lanjutnya berupa apa? Berupa resume dari pertemuan yang kemarin. Kemudian dilanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Di Dapodik itu Bapak Ibu, panjenengan paling tidak di lembaga itu setiap bulannya itu 3 kali atau 2 kali datang Bapak Ibu. Itu minimal itu Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi kalau panjenengan mempunyai program, mempunyai inovasi, datang yang pertama dengan kedua itu tidak sama, terus berisik itu akan dihargai Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman, berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Terutama di swasta, Pak. Di swasta justru malah haus dengan informasi, Pak. Kumpulkan guru-gurunya, hanya begini Bapak Ibu, ini kuncinya untuk berhasil. Yang panjenengan hadapi itu adalah sekelompok orang-orang dewasa Bapak Ibu, yang anti diperintah, anti disuruh-suruh, dan anti ditekan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Iya. Dia tidak akan mau disuruh-suruh, dia tidak akan mau ditekan, dan tidak akan mau ini loh dikerjakan, ini harus begini, enggak mau Pak. Tetapi berikan mereka contoh, lakukan, dampingi Bapak Ibu. Itu yang pas Bapak Ibu. Karena kalau disuruh baca, nggak akan baca Pak. Saya beri soft copy, tolong dibaca, dikerjakan. Nggak akan dikerjakan Bapak Ibu. Ini ada contoh yang bagus, sebagai bahan perbandingan, silahkan, ATM tadi, sesuaikan dengan materi pembelajaran panjenengan, besok atau besok lusa kita kumpul, kita dampingi bersama. Jalan Bapak Ibu. Saya sering kali seperti itu.
membuat modul ajar itu Bapak. Pak Firdaus itu. Modul ajar itu kan sulit Pak ya. Tebel begini Pak ya. Belum ATP-nya Pak. Alur tujuan pembelajarannya. Saya berikan contoh yang sudah utuh. Guru mapel untuk yang umum saya kumpulkan, untuk yang kejuruan saya kumpulkan. Ini contohnya. Seperti ini. Ayo kembangkan. Silahkan. Menurut ekspektasinya masing-masing, menurut mapelnya masing-masing. Saya dampingi dalam sebuah IHT atau apa namanya itu FGD Pak, fokus group discussion. Setiap panjenengan datang ada jurnal, ada jadwal, ada pembinaan, kemudian ada umpan balik. Itulah ada Bapak Ibu. Itu yang saya katakan tadi. Kesan pertama begitu menggoda. Ayo pada saat pertama kali panjenengan nanti bertatap muka dengan kepala sekolah dan guru-guru, panjenengan memberikan hal-hal yang memang benar-benar profesional menurut panjenengan. Pembinaan, bimblat, dibikin latihan, kepala sekolah, kemudian penilaian kinerja kepala sekolah dan guru, terus kemudian membuat evaluasi. Dan evaluasi itu juga harus dilaporkan. Bapak, selama saya 1 tahun, ini evaluasi sekolah panjenengan seperti ini. Mari nanti untuk ditingkatkan akan datang. Nanti bentuk-bentuknya saya berikan panjenengan Pak. Nanti bentuk-bentuknya laporan evaluasinya. Nanti kalau saya menjadi pengawas yang sesungguhnya. Sekarang panjenengan kerjakan LKL-nya dulu. Ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi pesan saya, mohon maaf selaku mentor panjenengan, kita berpositif thinking. Lakukan bahwa kita mampu menjadi pengawas. Memang repot Pak jadi pengawas itu Pak. Pada saat panjenengan Assalamualaikum di sekolah itu, maka apapun permasalahan dari alif sampai iya misalnya Pak, panjenengan harus bisa menyelesaikan. Itulah pengawas Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Betul, Pak. Iya, masalah siswa, ya pengawas harus. Masalah permasalahan guru, ya harus bisa menyelesaikan. Masalah pengawas kepala sekolah, sarpras, semuanya Bapak. Ini kelebihan menjadi guru dan menjadi kepala sekolah. Seorang pengawas seperti itu Bapak Ibu. Kalau guru proses pembelajaran selesai. Tapi kalau seorang pengawas 8 SMP itu menjadi bahan apa namanya itu pembinaan di pengawas itu. Apapun pertanyaan permasalahan kepala sekolah dianggap mampu Pak. Ya. Terus nawa itu Pak, Bismillah. Nah itu saya bisa. Nah, dan Pak siapa namanya Pak Haji Firdaus jangan berkecil hati Bapak. Insya Allah karena dengan regulasi yang baru nanti maka di provinsi panjenengan akan secepatnya untuk mengangkat itu. Karena lewat saja Januari sudah itu batal demi hukum Bapak. Dan itu sudah dibaca panjenengan jangan khawatir karena dengan adanya hal semacam ini yang dipercepat di provinsi panjenengan itu sudah membaca antisipasi awal Bapak. Dan saya percaya Pak di Banten, Jawa Barat itu lebih antisipatif daripada provinsi yang lain. Jadi diselesaikan. Saya yakin Desember selesai semua itu nanti Pak sudah. Amin. Betul. Amin. Betul. Nah, dan saya berharap banyak pada Pak Firdaus terutama yang kepala sekolah SMKPK Pak ya, ini ilmu-ilmu panjenengan nanti diturunkan diimbaskan ke sekolah-sekolah lain Pak. Itu sangat bagus Pak, sangat banyak itu. Jadi bagaimana mengajar dengan metode yang memerdekakan anak. Nanti panjenengan ini ya berempat Bapak Ibu, laporan panjenengan nanti happy endingnya adalah student well-being. Penanganannya panjenengan, permasalahan yang diselesaikan oleh panjenengan di sekolah magang dan sekolah induk, itu inti titik akhirnya itu di student well-being. Jadi siswa merasa bahagia di sekolah itu, siswa merasa terlayani di sekolah itu, siswa merasa terlindungi di sekolah itu, dan sekolah dan anak itu bisa bebas mengapresiasikan bakat dan minatnya berkat pembinaan panjenengan dengan mengantisipasi permasalahan yang ada sebelumnya. Itu endingnya nanti. Nanti kalau panjenengan sudah di LK 11, 12, 14 sampai terakhir, itu nanti panjenengan akan perso itu. Contoh Pak. Pada saat panjenengan menemukan permasalahan, siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari 40 siswa atau 36 siswa, hanya 2 yang aktif. Itu permasalahan, Pak. Ya, dengan dirubahnya metode, terus anak-anak yang lain itu menjadi aktif, itu hakikat student well-being. Jadi anak-anak merasa senang, anak-anak paham apa yang dijelaskan guru. Yang selama ini kotak-kotaknya yang pinter-pinter saja, yang selalu maju. Yang pinter-pinter saja, yang selalu disuruh-suruh.
yang di bawah-bawah itu hilang tanpa pesan kan gitu. Nah itu nanti tugas panjenengan. Nanti kalau panjenengan sudah di RTLPP itu lebih seru lagi Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Nanti saya merangkum tadi itu. Memang betul Bapak Ibu, upayakan hindari kalau perlu. Jangan sampai datang ke sekolah hanya di ruang kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, ini saya langsung bicara dengan panjenengan. Saya Pak Catur tidak pernah Pak Bu seperti itu. Jadi saya lebih baik tidak ada kepala sekolahnya, tapi guru-gurunya ada semuanya. Daripada ada kepala sekolahnya, tapi guru-gurunya tidak mengajar. Kan ada Pak seperti itu, seringkali kan di swasta seperti itu. Guru-gurunya banyak yang nggak hadir, hanya kepala sekolahnya, sehingga anak-anak berkeliaran kemana-mana itu. Jadi panjenengan nanti menjadi seorang figur yang benar-benar dirindukan di sekolah itu, Bapak. Dan itu saya alami, Bapak. Saya alami. Ya, pada saat lama kita nggak pernah datang ke sini, Pak, ada pembinaan. Coba, Bapak. Ya, kuncinya tadi itu, jangan mempressure, jangan menyuruh, dan jangan untuk hanya silahkan kerjakan. Besok saya ambil, itu tidak bisa seperti itu. Karena yang kita hadapi adalah orang dewasa. Ya. Apa permasalahannya? Saya bantu. Yang sudah bagus, gabung Bu, digandeng, jadikan tutor sebaya. Karena di sekolah itu ada 4 kriteria Bapak Ibu. Ini mungkin sama apa enggak tahu ini. Yang pertama, mau dan mampu. Pak. Ada ini orang seperti ini. Biasanya orang-orang seperti ini saya jadikan bakar Bapak Ibu. Ada yang mampu tapi tidak mau, Pak. Ada. Ada seperti itu. Ada yang mau tapi tidak mampu. Dan yang terakhir ini yang parah. Tidak mampu dan tidak mau. Tapi itu menjadi garapan kita semua. Jangan ditinggal, Bapak Ibu. Yang tidak mau dan tidak mampu, itulah Pak panjenengan rangkul. Contohnya begini. Caranya begini. Copy paste nggak masalah. Didampingi oleh orang-orang yang mampu dan mau tadi. Orang yang mampu tapi tidak mau juga sama, Pak. Dampingi mereka. Ada 4 kriteria, Pak. Dimanapun ini Bapak Ibu, walaupun di PAUD sama ya Bu ya, di SLB sama juga Bu ya. Ya, sama ini Bu. Ya, saya ulang, ada yang mampu dan mau. Langsung jadikan tutor sebayanya panjenengan Bapak Ibu. Ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini perlu apa kira-kira yang perlu saya bantu? Saya punya contoh seperti ini, bisa panjenengan kembangkan. Atau diberikan peran, Bapak. Dia diberikan peran. Kadang-kadang kalau dia diakui keberadaannya itu, ekspektasinya meningkat, Bapak Ibu. Mengakui, sampai itu bisa. Tolong sampai juga seperti ini, saya dampingi, bisa. Ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada yang tidak mampu tapi mau. Jadi semangatnya tinggi, Pak. Ini masukkan dalam kelompoknya yang mau dan mampu tadi. Nah, khusus untuk yang terakhir, yang tidak mau, tidak mampu, ini perlu menjadi pembinaan klinis, Bapak Ibu. Supervisi klinis namanya, Pak. Supervisi klinis. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang insya Allah bisa panjenengan bantu untuk mengerjakan itu. Oke? Begitu ya, Bapak Ibu. Pasti itu, Bapak Ibu. Nah, pokoknya jangan sampai menyuruh-nyuruh dan jangan mempressure. Justru kalau misalnya orang menghadapi mampu dan mau, itu ekspektasi pengawas diturunkan, Bapak Ibu. Dia akan mengeksplor dirinya. Karena sumber belajar kan bukan hanya seorang pengawas, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kalau seorang pengawas itu kan di atas begini, selalu begini. Tapi enggak, turunkan. Kalau menghadapi orang seperti itu, turunkan, Pak. Sehingga dia mengeksplor dirinya. Nah, itu nanti digunakan sebagai mitra kita di dalam membina teman-teman yang ada di sekolah itu. Kalau seorang diri, Pak pengawas, nggak akan mampu, apalagi di SMK, Bapak. Berapa Pak gurunya, Pak Firdaus? Di SMK-nya panjenengan? 100 lebih, Pak. Itu dia. Bagaimana itu, Pak? Kalau yang Pak Catur, Pak, seperti itu. Per program keahlian saya, Pak. Pertama, saya kumpulkan dulu Waka dan Kaproklinya dulu. Ya, kumpulkan dulu, kemudian nanti yang menyampaikan adalah Waka dan Kaprokli di guru. Setelah itu, Pak, saya langsung ke Prokli masing-masing. Sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya itu. Masing-masing Prokli. Prokli A, Prokli B, Prokli C, dan sebagainya. Kemudian kita buat grafik, Pak. Peningkatannya. Itu secara rigid seperti itu. Dan ini harus ada programnya, Bapak Ibu. Secara umum dan secara khusus. Insya Allah, Pak, bisa. Apalagi di SMK. Pak Catur juga latar belakang SMK. Saya dibesarkan juga dari SMK. Hanya saja saya SMK-nya adalah Business Management, Pak.
Saya akuntansi keuangan gitu. Tapi saya paling senang di teknik, Pak. Teknik itu orangnya saklek, Pak. Sama ya, Pak. Ya tidak. Sama. Ya, senang saya betul Pak itu, Pak. Ya. Dan bisa diajak bersama, Pak. Saya selalu begitu, Pak. Bagi mereka yang mau dan mampu, itu pada saat diskusi kelompok saya jadikan tutor sebaya, Pak. Yang selalu memberikan laporan saya ini, Pak, sudah beres, Pak. Ini kerjanya sudah mengimplementasikan. Kemarin yang kurang sudah bisa. Begitu, Pak. Jadi tadi bersinergi, jangan lupa. Panjenengan sudah bergerak, memberikan sebuah inovasi. Panjenengan sudah berbagi apapun yang diberikan. Dan bersinerginya jangan lupa. 3B tadi itu kunci. Ya, jadi kita banyak hal-hal yang semacam itu karena seorang pengawas dalam memberikan pembinaan itu harus terukur, Bapak Ibu. Jangan hanya selesai teori selesai, tapi harus terukur, Pak. Terukur itu artinya apa yang diberikan, ukuran keberhasilannya apa, dan kapan waktunya. Kadang-kadang kalau kita terlalu muluk-muluk, Pak, nggak didengarkan mereka itu, Pak. Itu lebih dampaknya. Ya, yang sederhana bisa dilakukan, simple, Pak, gitu, tidak menggunakan high cost, jalan, Pak, itu. Begitu, Bapak Ibu. Itu kesimpulannya seperti itu. Yang jelas, saya ulang lagi, berpositif thinking, ya, selalu menempa diri, Pak, belajar, selalu berbagi, kemudian selalu bersinergi. Ingat tadi, Pak, kesan pertama begitu mengguna. Ingat itu, Bapak. Pokoknya pada saat panjenengan bicara Assalamualaikum Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, ingat kata-katanya Pak Catur, Pak. Saya menjadi pengawas Bapak Ibu mulai hari ini dan seterusnya insya Allah. Dan kami punya program untuk meningkatkan kompetensi di sekolah ini. Antara lain bla bla bla. Tapi sebelum itu panjenengan buka rapot mutunya dulu ya Bapak Ibu. Karena apapun yang kita berikan harus ada dasar datanya dulu secara konkret. Ya tidak hanya dalam angan-angan atau istilahnya apa namanya opini kan gitu ya Pak ya. Nah, itu nanti apa yang kita katakan ini nanti akan kita tuangkan dalam tulisan pada saat UJT 2 Pak. Sekarang kan masih identifikasi Pak ya Pak. Nanti identifikasi ada rumusnya juga terakhir setelah itu. Begitu ya Bapak Ibu nggih. Itu untuk ya pendalaman materi. Jadi panjenengan harus banyak baca. Terus kemudian gunakan mulai sekarang nawaitunya adalah menggunakan paradigma pembelajaran orang dewasa. Andragogi. Gitu ya. Nggak usah marah Bapak Ibu. Dilarang keras. Saya nggak pernah. Justru yang marah-marah itu nanti akan menjadi bumerang. Contoh. Ya, saya contohkan Bapak Ibu. Karena memang pengawas baru Bapak Ibu. Ibarat saya punya HP baru Bapak Ibu. Baterainya masih baru. Baterainya kalau corong itu corongnya masih keras. Nah, pas lupa Bapak Ibu. Dia yang dihadapi bukan siswa tapi guru-guru. Harus begini bla 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 bla. Nah, sudah Bu, timbul konflik akhirnya Bapak Ibu. Ingat tadi itu, orang dewasa tidak mau di-pressure satu. Tidak mau disuruh-suruh. Ya, tidak mau harus begini, harus begitu. Jadi silahkan. Tadi damai dalam proses. Tapi tetap harus mengerjakan contoh. Oh, saya punya RPP dari IG seperti ini, terapkan. Pak, saya punya RPP hasil pembinaan kami ikut organisasi PGRI, silahkan. Saya punya RPP seperti ini dari guru penggerak, monggo, silahkan. Terapkan. Kemudian evaluasi jangan lupa. Kan begitu Bapak Ibu. Oh, itu sedang Bapak Ibu. Saya juga punya seperti ini. Ya silahkan monggo mana yang paling enak. Dengan catatan harus ada misalnya kalau RPP Bu, ada tujuan pertama, ada langkah-langkah dan ada penilaian. Yang di Pak Firdaus lain lagi namanya modul ajar, bukan RPP lagi. Betul ya Pak ya? Ya, oh betul. itu segini. Ada ATP-nya itu, alur tujuan pembelajaran. Oh, mulai rinci gitu. Tapi intinya sama, pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan. Hanya saja diupayakan yang di SMK-nya beliaunya ini bukan simulasi, tapi sudah produk order dari usaha dan industri. Produk based learning ya. Betul, ya project based learning. Cuma kendalanya Bapak, semua SMK itu tidak selalu di lingkungan industri. Nah ini yang repot gitu. Jadi ya menggunakan produk-produk simulasi hanya saja match SOP-nya dari
dunia usaha industri kan begitu Bapak. Jadi standarnya menggunakan yang ada di sana. Itu ya Bapak Ibu, sudah ada motivasi. Yang jelas jangan sampai kendor Bapak Ibu. Sekali melangkah harus tujuan tercapai. Bismillah. Iya betul. Bismillah. Udah habis nawaitunya tadi. Oke, begitu ya. Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Pak Catur. Siap. Semangat yang baru mungkin bagi kita semua nih di kelompok 4 ini. Walaupun terus terang saja ini saya agak terseok-seok ini dalam kegiatan ini karena saya melaksanakan itu ada 2 kegiatan yang berat sebetulnya. Apa itu Bapak? Saya sedang melaksanakan pelatihan peningkatan kapabilitas kepala sekolah atau CEO kepala sekolah itu selama 78 hari ya. Dan hari ini kita baru melaksanakan 1 bulan, berarti kita sama sampai dengan akhir Desember baru selesai. Nah, berbarengan dengan kegiatan ini, jadi saya ada tugas 2 yang 1 sedang berjalan, ini juga sudah memulai berjalan, terutama juga ini di SMKPK, mungkin Pak Catur juga hafal bagaimana tahu. SMKPK pelaksanaannya itu yang memerlukan pemikiran yang luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan saya diberikan kekuatan saja untuk mampu melaksanakan seluruh program kegiatan ini. Gitu. Baik. Ya. Baik, khusus untuk Pak Haji Firdaus saya beri tips ya. Ini kan hanya di kelompok ini kan ya. Tipsnya Bapak, panjenengan di dalam mengerjakan LK, mengerjakan tugas itu kita menggunakan peribahasa. Sekali berlaku dayung, 2, 3 perlu tercapai. Panjenengan optimalkan tim, Pak. Tim. 1, panjenengan bisa melibatkan waka. Nomor 2, sekaligus itu regenerasi, Pak. Pada saat panjenengan nanti meninggalkan sekolah itu, panjenengan bisa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, tugas-tugas itu kepada waka-waka itu. Ini sudah juga saya berikan kepada 2 kepala sekolah saya yang sama dengan panjenengan, Bapak. Tidak ada hari tanpa tugas, tidak ada hari tanpa kegiatan, betul Pak? Ya betul. Saya wira-wiri Pak, 2 itu. Nah, saya sampai pembukaannya itu karena 2 tempat Pak. Waktu itu masih pandemi, saya menggunakan daring waktu itu Pak. Jadi Zoom begitu, saya buka dua-duanya karena berjauhan Pak sekolah itu. Dan saya wira-wiri Pak, saya kontrol terus. Dan alhamdulillah Pak, mereka-mereka yang diberi tugas seperti apa yang dikatakan Pak Catur tadi, timnya panjenengan Pak. Biasanya itu tim panjenengan itu tim waka Pak. Itu yang membantu panjenengan. Jadi linknya panjenengan dibuka di ruang itu, di ruang komputer. Setelah itu panjenengan bareng untuk berdiskusi. Setelah oke, panjenengan cek, kirim Pak. Begitu. Ini bukan mengajari jelek Pak, tapi mengajari bagaimana untuk membagi tugas sama-sama bertanggung jawab. Begitu. Persis Pak, persis sama seperti itu. Belum yang daring panjenengan. Di sisi lain panjenengan mengerjakan LK, tapi harus dituntut daring. Tidak apa-apa Pak, panjenengan daring, kemudian yang tim panjenengan mengerjakan itu. Kemudian panjenengan kontrol itu. Nah, itu secara tidak langsung panjenengan akan mentransfer knowledge, mentransfer skill kepada generasinya panjenengan. Karena waka itu selalu mendampingi panjenengan. Saya paling paham kalau di SMK itu. Ya, paling paham. Karena di sana tidak bisa seorang diri. Panjenengan tidak bisa single fighter. Pasti panjenengan tim di sana. Betul Bapak? Betul. Nah, itu sudah. Betul. Termasuk yang lain bisa sama. Bunda, dan seterusnya. Monggo, silakan gunakan trik-trik seperti itu. Ya, artinya kita menggunakan tim. Menggunakan tim. Tapi tetap panjenengan yang maju. Ya bagaimana bisa profesional Bapak? Sementara Pak Firdaus besok ada daring jam 7 sampai jam 12. Sementara di telepon oleh Bu Tini, Pak Firdaus LK-nya harus dikerjakan. Repot panjenengan. Ya, seperti itu ya. Nah, itu. Seperti hari ini saja. Seperti hari ini saja saya baru bisa mengerjakan itu setelah maghrib tadi. Oke, untuk LK yang sekarang. Kembali lagi tadi Pak, pertama, enjoy. Positive thinking, ya Pak ya? Itu. Bismillah nama itu sudah. Dan libatkan tim, ya Pak, ya? Itu tidak menyalahi kok. Tidak menyalahi Bapak. Tidak menyalahi, ya? Begitu, ya? Damai makasih Pak. Dalam proses. Damai dalam proses. Berarti proses panjenengan itu berdamai. Oke, damai. Berarti ini saya begini bla 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 bla. Oke, ayo kerjakan itu. Toh satu hal yang sama, tujuan tercapai. Oke, begitu? Bapak Ibu izinkan saya mau meng-share jurnal ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim lewat WA nggih.
Lihat ya. Ya, siap. Izinkan Ya, Pak. saya ini share. Bismillah. Jurnal kegiatan diklat. Ini dulu Pak ya, saya share dulu satu-satu dulu. Oke, kelihatan Pak? Nah, mohon dengan sangat dan hormat salah satu dari menti untuk memfoto. Memfoto. Ini karena saya laporkan ke panitia biar lebih keren Pak. Gitu ya. Oke. Silakan nanti dikirim lewat WA lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tanya ke panjenengan. Us, kok hilang? Nah, kenapa? Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Kelihatan Pak. Ya, tak print lagi. Ini Pak, Bu, yang harus panjenengan buat mulai dari awal. Panjenengan bertatap muka dengan PD, bertatap muka dengan mentornya, atau kerja sendiri di rumah tanpa pengawasan siapapun. Seperti ini, Pak. Paling tidak seperti ini, hari tanggal, jam, kegiatan, tempat, keterangan. Hari pertama, kedua, tiga. Oke, Bapak Ibu. Apa sudah diberi ini oleh PD-nya? Belum. Nah, itu dia. Satu keunggulan kita, Bapak Ibu, yaitu selalu menulis apa yang kita kerjakan dan selalu mengerjakan apa yang kita tulis. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ini nanti panjangan tulis yang besar ini, jurnal kegiatan pengawas ditulis Bu di sini provinsi Banten kelompoknya, itu jangan tulis semua gitu, Ge? Gitu. Ya. Mau ditulis seperti ini. Oke, ada pertanyaan Bapak di sini? Itu Pak, mohon maaf. G. Untuk waktu Pak, apakah di sini kan hanya sampai pukul 12.30? Ini bisa disesuaikan mungkin ya Pak, atau bagaimana? Silakan Ibu. Kalau misalnya di sini rumah Bun, di sini mesti jelas di luar jam dinas kan gitu. Tetapi Bun, kegiatan untuk mandiri itu tetap juga dilaporkan. Nanti ini dilampirkan di dalam unjuk karya pada saat kita terakhir ketemu nanti. Sebagai bentuk laporan panjenengan itu yang dinilai panitia lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi semua itu tercover dalam bentuk ini. Ini yang dilupakan oleh menti Bapak Ibu. Saya selaku mentor mengingatkan ini. Begitu Bapak Ibu? Ditulis seperti ini. Pak, kalau saya tambah silakan monggo gitu. Yang penting ada hari, ada jam, ada kegiatan apa yang ingin lakukan, kemudian ada keterangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya. Sudah kira-kira ini? Sudah difoto Pak? Tolong difotokan Bapak Ibu. Sudah Pak. Tata yang ada Pak Catur gitu. Nah, yuk mari Pak. Tuh, foto. Ya, nanti dikirim lewat WA nggih. Ya. Nanti dibuat dulu ininya Pak. Insya Allah saya buat formatnya dulu. Nanti biar teman-teman bisa langsung mengisi. Kan begini. Ya, gitu aja. Fotonya ini kan nanti dikirimkan ke panitia bahwa hari ini ada pendampingan kan gitu nggih. Gitu Pak. Saya stop screen dulu. Kemudian saya ganti berikutnya yaitu untuk yang jurnal kegiatan OJT-nya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, mudah-mudahan muncul. Belum kelihatan, kawan? Belum, Pak. Ya, ntar ini masih nunggu juga, ini masih belum ini. Biasa Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu. Nah, saya scroll dulu. Nah, ini dia. Nah, pemerintah provinsi. Nanti ini yang Jawa Timur, Ibu. Ini yang Jawa Timur. Nah, nanti bisa diubah oleh panjenengan seperti ini bentuknya. Nah, ini kan di sini ada hari tanggal, jam, kegiatan sama dengan tempat, pejabat itu siapa yang yang memberikan materi ke panjenengan itu nanti bisa di sini. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Ya, Pak. Tantar Bun. Ini tolong difoto dulu Bu, difoto dulu. Nah, difoto dulu. Atau saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Ini kegiatan OJT ini. Tantar ganti dulu Pak Bu. Karena fotonya ini nggak bisa semua. Nah, 1, 2, 3 siap. Nah, siap. Bapak Ibu ini contohnya kalau panjenengan nanti membuat yang OJT. Ya, jadi ada yang kegiatan harian untuk diklatnya panjenengan yang I1 dan I2. Kalau ini yang OJT 1 seperti ini. Zoom meeting misalnya Bu G di rumah kan G. Siapa nih Pak Catur yang ditulis di sini.
keterangannya apa begitu, tentang apa. Tadi di link LMS-nya tadi sudah ada. Oke? Jangan tulis di sini semuanya. Nanti kita ganti, ini diganti. Contoh saja Bapak Ibu, oke? Contoh saja. Contoh saja. Silakan dicermati, mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Pak Catur. Pak, bentuknya Pak boleh silakan, tapi yang paling tidak Bapak Ibu, pada saat panjenengan diklat dengan PD itu ada jurnal. Pada saat dengan OJT dengan mentornya juga harus ada jurnalnya begitu. Dilampir dengan foto terus resume ya Bu. Bapak Ibu, resumenya apa begitu tadi itu? Ya penguatan tentang karakter pengawas, bagaimana menghadapi guru-guru dan seterusnya. Moto-motonya tadi ya Bu ya. Bapak Ibu masih ingat kan tadi ya? Ya, 3B Pak. Ya, 3B. Damai dalam proses, kemudian 3B itu bergerak terus kemana saja? Ya ke 8 SMP itu. Kemudian berbagi dan bersinergi. Nggak bisa Bu kalau kita nggak bersinergi. Kita harus selalu bersinergi. Kita nggak bisa single fighter itu. Begitu, G? Iya. Oh. Untuk kegiatan yang ini Pak, yang apa, bukti kegiatan OJT 1 deklarasi pengawas ini kan tadi ada tanggal dan tanda tangan di bawah ya Pak ya. Nah itu kita buatnya per minggu atau tanda tangannya pertemuan gitu? Bu. Per pertemuan dengan siapapun. Contoh Bun. Ada PD misalnya hari-hari tertentu ada PD di luar itu. Monggo panjenengan tulis. Tidak masalah. Oke. Pokoknya apapun yang panjenengan mengerjakan itu, makanya dibuat bersama-sama Bunda. Kalau bisa dalam satu kelompok itu sama, nggak masalah. Karena kalau mentor seperti ini kan sama. Ingat Bapak Ibu, tadi kalau panjenengan bingung ingat, damai dalam proses. Udah itu aja. Damai dalam proses. Pak saya nggak sama, lanjut. Pak saya sama, lanjut. Oke? Ya kita samain Pak nanti. Ya. Kalau panjenengan nanti selalu was-was terus, nanti nggak kerja-kerja Bapak Ibu. Wis kerjakan aja, oke? Begitu ya. Cuma sayangnya Bunda, Bapak Ibu, itu kita nggak bisa ketemu gitu ya. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Di daring pun kita sudah cukup kan gitu. Oke? Nah, Bude, kalau sudah begitu ini saya keluar Bu ya, sudah ya, cukup? Oke. Ya, Pak. Saya kirim lewat WA saja. Saya kirim lewat WA. Nah, Bapak Ibu, ada berapa jam sudah tadi? Dari 19.30. Setengah 8 berarti udah. Sekarang udah masuk jam 9. Ya, 2 jam lebih ya? 1 jam setengah. Ya. Oke, tidak masalah. Bapak Ibu, perlu panjenengan ketahui bahwa Zoom yang saya gunakan ini adalah Zoom gratis. Free Zoom, tapi tanpa batas. Nah, ini sebetulnya ingin saya beritahukan kepada panjenengan. Supaya panjenengan bisa juga membuka seperti ini. Saya tanya, panjenengan jawab dengan jujur. Pernahkah panjenengan menggunakan Zoom, free Zoom, tanpa batas? Belum pernah, Pak. Bayar, Pak. Pak Firdaus? Bayar, Pak. Paling 40 Tapi menit. kalau di sekolah biasanya kita pakai yang ini juga, yang free Zoom juga kalau di sekolah. Ya, itu Iya, Pak. 40 menit kan? Ya, tapi Nah, 40 itu dia menit. Bu. Kalau free Zoom yang digunakan umumnya, generally, itu 45 menit, Bunda. Tapi untuk yang saya gunakan ini adalah sepanjang masa. 2 hari berturut-turut, tanpa mati. Oh gitu ya. Betul. Ya. Makanya begini Bapak Ibu, saya selalu memberikan kemudahan. Dikala masa pandemi seperti ini sudah serba sulit, kita harus dipersulit lagi dengan paket data, dengan hal-hal yang lain. Terus bagaimana kita bisa berekspresi Bapak Ibu? Makanya pada saat aplikasi memberikan sebuah kebebasan, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Itulah hal-hal yang meningkatkan motivasi kita untuk belajar IT, Bapak. Ya. Monggo Pak Firdaus menanyakan kepada tim IT-nya. Ya, kalau bisa Pak, langsung terapkan Pak. Jadi apa yang saya tampilkan tadi di WA panjenengan, termasuk nanti link absen nih Bapak Ibu. Begitu nanti link saya kirim panjenengan, langsung diisi menggunakan HP, boleh. Dan ada tanda tangannya Bapak Ibu. Ini tidak dimiliki oleh kelompok lain. Makanya kita harus bisa bersaing, bukan bersaing secara negatif, tapi bersaing positif. Bersaing pengetahuannya, knowledge, skill, sikap, dan bagaimana tampilan untuk bisa bersaing menjadi pengawas yang profesional. Kan kita sama-sama CPS Bapak Ibu. Tapi CPS ini
jangan disamakan dengan kelompok yang lain, karena CPS yang di kelompok ini lebih baik dari kelompok lain kan begitu Bapak Ibu. Itu motivasi diri. Loh, kan motivasi dirinya kan begitu Bapak Ibu. Ya. Ya, kelompok lain sementara menggunakan Zoom yang biasa. Saya nggak mau seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, saya bisa ini karena dihadapkan sebuah kendala, Pak. Terutama pada saat saya memberikan mentor ke Tanah Bumbu. Tanah Bumbu itu Kalimantan Selatan, Pak. Di mana jarak kecamatan satu dengan yang lain, Pak Firdaus dengan Budini dan seterusnya itu bisa 50 kilo, Pak. Ada yang 60 kilo gitu. Lalu bagaimana bisa ketemu seperti itu? Akhirnya saya berikan fasilitas Zoom ini. Pada saat sudah selesai, Pak, saya keluar dari video, mereka masih bisa menggunakan Zoom ini, Pak, sampai mereka puas. Gitu. Karena kapan lagi bisa ketemu gitu. Setelah dia berembuk, berdiskusi selesai, baru Zoom ini saya matikan. Dan ini bukan ilegal, Pak, karena disediakan oleh Google. Zoom akan menerima, memberikan fasilitas, Pak. Akan memberikan sebuah kemudahan jikalau ada email baru yang masuk ke aplikasi Zoom itu. Bukan emailnya Pak Jenengan, itu. Tapi email baru, Pak. Dan email baru ini hanya berlaku 10 menit. 10 menit kemudian dia akan ganti yang lain. Nah, pada saat 10 menit ini masuk emailnya, itu aplikasi Zoom memberikan hadiah, Pak. Selama 2 hari berturut-turut, gratis. Nah, itu kita gunakan, Bapak Ibu. Bukan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi untuk pendidikan. Jadi sama-sama menguntungkan gitu, Bapak Ibu. Kita kita mencari hadiahnya itu. Dari hadiah yang kita terima, kita berikan kepada panjenengan dan teman-teman yang lain. Saya kasihan, Pak, karena kalau di Tanah Bumbu itu sulit sekali. Sulit sekali untuk mendapatkan sinyal. Alhamdulillah untuk yang di grup G ini semuanya aktif. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin yang perlu didiskusikan. Terakhir, Pak, panjenengan nanti kan mengerjakan LK1, LK2 gitu. Nah, pertemuan kita nanti hari ke-5, Pak. Monggo hari ke-5. Diingatkan Pak Catur. Pak, hari ke-5 kita ada pendampingan. Itu kita mencari identifikasi permasalahan di sekolah, Bapak. Identifikasi permasalahan. Kebetulan saya nggak bawa ini. Mungkin panjenengan punya formatnya sudah. Jadi, identifikasi itu, Bapak Ibu, panjenengan catat, ya. Panjenengan temukan sebanyak-banyaknya kekuatan dan kelemahan di sekolah itu. Yang jelas sekolah panjenengan sendiri. Saya mohon dengan sangat Pak Firdaus harus objektif. Kan gitu. Kalau kekuatan berikan kekuatan, kelemahan berikan kelemahannya apa begitu. Kadang-kadang memang repot Pak menilai diri sendiri itu aja. Tapi kalau kita sudah punya itu Pak. Sudah punya peta jalan SMK dan di sana itu kan ada analisis SWOT. Baik, itu kan untuk yang panjenengan Pak, untuk yang lain ini peta jalan sudah kelihatan itu. Nah, itu nanti akan kita kupas Bapak. Terutama nanti mungkin Pak Firdaus bisa share screen nih Pak, untuk yang hari ke-5 nanti. Berarti hari ke-5 itu kapan Bapak Ibu? Hari ke-5 itu. Sabtu Pak. Sabtu Sabtu ya. Sabtu ya Pak. Oke, disempatkan ya Bapak Ibu ya Sabtu, karena habis ini saya laporkan ada pertemuan hari ini Sabtu, monggo yang tidak mengganggu panjenengan kapan waktunya. Ya kalau yang paling enak jam-jam segini deh, seperti tadi Bapak Ibu ya. 7:30 kita mulai gitu ya gitu. Tapi kita 7:30 sudah buka, ya takut seperti Pak Suherman tadi itu mental terus itu ya, terpental terus itu. Ya. Terpental Pak tadi Pak. Gitu. Pakai HP biasanya sinyalnya yang paling kuat, Bapak Ibu begini sebagai catatan panjenengan. Di dalam menulis kekuatan dan kelemahan, panjenengan harus menggunakan fakta. Ya Bapak Ibu ya, panjenengan tulis fakta, bukan opini. Contoh, sebagian besar guru-guru masih menggunakan RPP copy paste, itu opini Pak. Sebagian kecil, sebagian besar, banyak, sedikit, itu opini Pak. Tetapi kalau di antara 100 guru, 80% guru masih menggunakan RPP copy paste, itu valid Pak, itu fakta. 80% guru masih menggunakan metode ceramah. Itu fakta, Pak. Bisa dipahami, nggih? Halo? Baik. Pada saat identifikasi kekuatan, kelemahan, sekolah memiliki
kurikulum yang sudah bersinergi, sinkronisasi dengan dunia usaha dan industri. Itu fakta. 4 kompetensi keahlian atau program keahlian telah memiliki kurikulum yang bersinergi dengan DUDI. Itu adalah fakta. Tapi kalau misalnya sekolah telah memiliki kurikulum yang disusun bersama, itu masih opini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kalau kurikulum telah disusun oleh tim pengembang kurikulum sekolah, itu fakta. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kekuatan dan kelemahan. Siswa sejumlah 40 siswa, hanya 3 siswa yang aktif, itu fakta. Banyak siswa yang tidak memperhatikan guru, itu opini, Pak. Ya. Bisa dipahami, nggih? Sudah cukup? Ya. Cukup. Nah, kuncinya, Pak. Kuncinya panjenengan tulis kuncinya, yaitu SMART. 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 Ya. Saya uraikan satu-satu. Ini sebelum nanti kita masuk. Nanti Bapak Ibu tampil ya Bapak Ibu, share screen itu. Jadi nanti share screen, difoto, nanti saya kirim ke panitia. Misalnya Pak Haji, Pak Herman, ini, Gendi dan begitu gitu ya. Ya. Smart, Pak. Spesifik. Yang panjenengan berikan identifikasi khusus masalah pembelajaran. Tolong Bapak Ibu, khusus pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu jangan menggunakan GTK. Kalau GTK nanti sulit solusi pemecahannya Bapak Ibu. Karena GTK itu dari pusat. Panjenengan sebagai pengawas nggak bisa mengatasi itu. Kekurangan GTK, maksud panjenengan mengangkat GTK kan nggak mungkin. Betul Bapak Ibu? Ya. Pembiayaan misalnya. Nggak mungkin nanti solusi panjenengan diadakan iuran, nggak mungkin. Sudah spesifik. Apa Pak spesifiknya? Masalah apa? Bapak Ibu? Pembelajaran. Apa itu? Isi, proses, SKL, penilaian. Wes itu saja Bapak. Isi, proses, penilaian. Nah, itu dah. Kalau kekuatannya, monggo silakan, monggo. Gedungnya sesuai dengan rombel. Oke, sip. Apalagi Pak? Jumlah peserta didik, nah, sudah banyak misalnya, monggo. Tapi diberi Pak 2.000 berapa? Oke. Terus apalagi Pak? Yang tidak masuk di situ misalnya pengelolaan macam-macam lah. Nilai rapot mutunya A. Oh, bagus itu Pak. Nilai dapodik dan seterusnya monggo silakan. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? S apa itu? Spesifik. Smart. Spesifik. Apa spesifiknya? Pembelajaran. Itu dia. Paham guys? Setuju Pak? Pembelajarannya Pak. Sekarang M. Measurable. Dapat diukur. Saya katakan tadi, 80% guru masih menggunakan copy paste. 25 siswa tidak memperhatikan pembelajaran. 95% guru masih menggunakan metode ceramah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Measurable, dapat diukur. Dapat diukur. Kalau misalnya banyak guru, lah repot Bapak Ibu. Berapa banyaknya itu? Banyaknya di Pak Haji dengan banyak Pak Herman lain. Pak Haji 100 lebih. Pak Herman berapa Pak gurunya dengan Pak? Sama 100 Pak. Banyak lebih itu. Nah, Bu ini lain boleh. Lain lagi itu. Berapa Bu? Penjalangan jumlahnya? 104 Pak. Ah itu banyak lagi. Wendi? Kenapa Pak? Jumlah guru 90. Nah, lain lagi kan itu. Ya, 90 berapa tuh Pak Herman? Oke lah. Yang dapat diukur kan berlainan kan Bapak Ibu. Nah itu. Jadi tolong gunakan measurable, hal-hal yang dapat diukur. Kemudian achievable. Jalan keluar panjenengan mengatasi masalah harus bisa dilakukan. Simple, tidak terlalu berlebihan. Contoh, guru tidak menguasai tentang metode pembelajaran project based learning. Terus nanti
solusi permasalahannya mendatangkan narasumber dari P3GK Jakarta misalnya itu. Kan nggak mungkin tuh Bu, Bapak Ibu. Ya lah mungkin tapi jadi sulit lah. Datangkan guru narasumber pengawasnya. Guru inti, Pasda, kan bisa juga. Pasnas yang ada di sekolah itu. Itu artinya achievable itu mudah, simple, dan dapat dilakukan. Paham nggih, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu? Paham, Pak? Relevan. Kalau permasalahannya tentang guru, ya solusinya guru yang diberi. Kalau solusinya tentang permasalahan tentang kepala sekolah, ya kepala sekolah. Kalau permasalahannya tentang pembelajaran, maka solusinya tentang proses pembelajaran. Itu relevan, Bapak Ibu. Bukan berarti masalah pembelajaran rendah, terus bangun gedung, Bapak Ibu. Itu tidak ada. Tidak ada korelasinya. Halo, Bapak Ibu. Paham nggih? Ya. Nah, itu. Terus T, Pak. Kapan itu dilakukan? Jangan lupa itu. Untuk apa? Untuk menjadi yang kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Kapan dilakukan itu? Pertengahan atau minggu ketiga November lakukan. Hasilnya minggu keempat November. Itu kan sudah tertata tuh Bapak Ibu. Lah kalau 1 tahun juga selesai program panjenengan nanti itu. Nah, ini. Smart itu harus kita pegang. Termasuk pada saat panjenengan nanti datang ke sekolah. Pembinaan ini kapan waktunya? Tahun semester akan datang diterapkan. Bulan depan terapkan. Evaluasinya bulan kedua. S tentang pembelajaran dapat diukur prosentase. Kemudian nasihat panjenengan, advis panjenengan harus bisa dikerjakan, tidak terlalu sulit. Kemudian berhubungan dengan permasalahan, kalau pembelajaran ya solusinya tentang bagaimana pembelajaran itu bisa meningkat. Terus kapan waktunya? Kalau ini sudah diterapkan, maka LK2, LK3, dan seterusnya panjenengan sempurna. Oke, begitu Bapak Ibu? Ya. Silahkan. Setelah ini kita akhiri dulu. Setelah itu nanti kita sambung di link yang akan datang di hari kelima. Ini Bapak Ibu. Hari kelima. Ya, nanti tolong hari kelima ditunjukkan jurnalnya nggih Bapak Ibu nggih, jurnal panjenengan ya masing-masing ya gitu. Nggih, nggih. Ya. Kalau perlu tanda tangan Pak Catur gampang nanti kita kirim. Tetapi tanda tangan panjenengan selalu akan masuk di absen saya gitu. Jadi saya menggunakan suhu dan itu nanti akan saya kirim Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu? Siap, Pak. Ada lagi pertanyaan mungkin? Setengah 10. Bapak ada blog, Pak? Kalau kita mulai jam 8 ya setengah 10 sekarang Bapak Ibu. Kalau kita mulai jam setengah 7 enak Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Ya, kata masih semangat ya Bapak Ibu, G? Masih semangat ya? Semangat Pak, semangat. Bisa. Ayo Bundi, monggo. Semangat. Bapak ada alamat blognya, Pak? Aduh, saya Yang mungkin bisa diakses? Tidak punya saya belum blog, Bu. Email saja ya, email gitu. saja ya itu. Saya pernah punya blog, Bu, tapi karena jarang digunakan. Karena apa, Bu? Audiens saya jarang punya blog. Sehingga blog saya pasif, Bu, Ibu. Nah, jadi pakai email lah itu ya, pakai email. Gitu aja, nggih? Siap, Pak. Nah, di situ nanti ada email, Bunda, Bapak, yang perlu panjenengan masukkan di absen tadi. Digunakan untuk apa? Kalau ada misalnya konsultasi tentang berkas, bisa panjenengan kirimkan lewat itu atau lewat WA. Tunggu nanti saya koreksi, saya kembalikan lagi, kirim gitu, oke? Nah, intinya begini sebelum saya akhiri Bapak Ibu, pertemuan untuk mentoring jangan sampai LK panjenengan sudah panjenengan kirim duluan. Jadi pertemuan dulu, mentor dulu, kalau sudah oke baru kirim berkas itu. Oke? Setuju Bapak Ibu? Ya. Siap, Pak. Nah, begitu, oke. Terima kasih. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya, cukup ya? Ya, cukup. Ini Pak Herman kayaknya sudah ngantuk ini Pak Herman katanya. Baik, Bapak Ibu. Matanya begini, Pak. Alhamdulillah kita sudah ketemu hari ini dengan difasilitasi oleh Zoom free unlimited. Mudah-mudahan fasilitas Zoom ini juga akan kita pelajari bersama dan kita gunakan untuk kemaslahatan umat Bapak Ibu, ke guru-guru panjenengan tanpa harus membebani panjenengan. Amin. Jadi upayakan Bapak Ibu di dalam pembinaan panjenengan sepanjang masa hindari high cost.
Ya, hindari high cost, Bapak Ibu. Itulah yang akan panjenengan nanti di bawahnya panjenengan naik. Ya, dengan tidak menggunakan high cost tapi tujuan panjenengan tercapai. Itu nanti panjenengan akan menjadi penghormatan untuk guru-guru dan kepala sekolah. Akan selalu dengan panjenengan semua. Jadilah pengawas yang profesional, pengawas yang selalu dirindukan kehadirannya di sekolah bina. Bapak Ibu yang hebat pada hari ini, jaga selalu kesehatan panjenengan. Kita akhiri pertemuan mentoring hari ini supaya pengetahuan dan apapun yang kita miliki bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, khususnya dunia pendidikan. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di pertemuan akan datang. Tapi tetap Pak Zoom ini kalau masih diperlukan panjenengan monggo panjenengan gunakan. Tapi saya tetap akan live dan tidak akan saya matikan. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk saling berkomunikasi. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Saya mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur. Sami-sami monggo. Ya. Kalau mau diteruskan Pak. monggo Bapak Ibu. Ini saya undur diri ya. Iya. Ya, Bapak. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Boleh. Bonde, Kak, Bonde, mohon Iya, Pak. nih. nanti mau dibantu ya. Saya lagi luar biasa pokoknya ini pekerjaan. Iya pasti Bapak Ini, mah. ini di sana itu saya lagi nyusun untuk program PPS-nya, program pengembangan sekolah. Dan itu juga nanti di bulan Desember itu saya sidang, ya kayak sidang S3 lah. Wah, alhamdulillah Bapak. Bukan S3, ya sidangnya seperti S3 itu karena dengan Universitas Brawijaya itunya. Iya. Saling bantu aja kita ya. Iya. Kita saling Siapa insya Allah yang penting kita Iya. sehat semua. Amin. Mungkin ini Pak, saya usul nih, pertama kita saling bantu. Ini kan saya Bapak kan di Pandeglang, saya di Tangerang. Kan ya, tadi kita suruh print out modul ya Pak, ya. Ya. Nanti kita bagi aja yang udah print out. Nanti kita kan tanggal 16 kita ketemu ya Pak ya, sampai tanggal 16 ya di PPT. Ya. Nah itu kita bawa aja. Jadi mungkin saya dibagi aja, Bundi, saya modul berapa gitu. Nanti jadi terus kita copy sebanyak itu kan Bu? Hah? Yang udah di print nama Ibu modul berapa aja? Aku modul. Saya udah di print semua kalau itu mah. Alhamdulillah. Iya, tinggal nyuruh Saya aja tinggal nge-print, modul kan. 6 dan 7 doang yang belum di print. Berarti nanti punya Pak Ade kita minta gitu, kita fotokopi. Jadi iya tinggal print aja sebetulnya, tinggal ini. Ya. Saya sudah semua sampai 7 modul saya sudah print. Ya udah, berarti kita udah nggak masalah di situ ya Pak ya. Ya. Oke, berarti kita print aja masing-masing. Lalu untuk yang tugas diskusi kita kan diskusinya tak terbatas ya Pak ya, tetap harus saling mengisi. Jadi kan kalau nggak salah di situ kita harus replay 1 atau 2, lalu nanti kita berbalas gitu, biar terisi semua, jangan sampai ada yang 0 gitu ya Pak ya. Iya. Yang diskusi. Tadi saya ngobrol dengan Pak siapa yang teknis kita. Pak Daru. Pak Daru. Jadi sebetulnya untuk reply itu 3, sebetulnya cukup 3 katanya. Oke. Dari seluruh kegiatan. Kemudian untuk tadi permasalahan juga 3 topik katanya gitu. Jadi sebetulnya saya tadi mencoba untuk permasalahan itu kan saya belum buat tuh. Saya hanya reply aja yang 3 reply itu Bu Undi, Bu Tini sama Pak Herman itu udah contreng hijau itu. Iya udah hijau. Jadi hanya reply aja sudah contreng hijau gitu. Saya belum membuat tadi permasalahan gitu. Makanya tadi setelah maghrib baru saya bikin itu. Kayak masih kosong, belum ada yang reply kalau yang saya itu. Hijau, Pak. Ya Bapak. Ya. Nanti kita reply Pak. Reply tadi. Jadi kalau biasanya kalau udah satu ada yang mereply itu bisa hijau Pak. Oh udah gitu ya. Ya, coba dilihat aja Pak. Ya. Jadi kita saling mengisi aja di situ ya Pak ya.
Siap. Pokoknya kita kelompok berarti 4 orang inilah saling inilah. Ya. Tuh, Siap. terus ini Pak, ada tugas yang pertama kita kan belum kita setor ya, yang kemarin modul 7 itu kan kita mengirim ulang nih nanti tanggal 4 terakhir ya, hari keempat ya. Nah, kan minimal maksimal 20 MB ya Pak ya. Itu kan besar sekali tuh sebetulnya ininya filenya ya. Iya. Itu mungkin kita copy paste dari modul-modul gitu aja ya Pak ya. Saya kira yang sudah itu kan Bu Undi udah ya. Yang untuk resume itu kan. Iya. Resume Bu Undi udah itu kan tadi. belum semua Pak. Per kelompok itu kan. Iya, baru kan kita udah bagi-bagi kelompok tuh sebetulnya di grup itu kan, di grup umum. Saya juga kebetulan kelompok 6. Dan sebagian sudah banyak yang kirim. Pak Uyung barusan masuk juga. Yang ini yang tinggal dimodif aja nanti. Iya, dimodif aja lah. Tinggal dikirim aja langsung ya. Iya. Oh gitu. Jadi kita kan ya saya kelompok 6 berarti itu belum itu. Iya, tapi saya Pak kan itu udah belum Pak, belum. Pak Yusnya udah ngirim tadi. Oh, Pak Yus sudah. Oh, berarti saya nggak usah. Oh, nggak harus semua itu Pak. Yang yang tugas merangkum. Ya, Pak Yus kalau saya barengnya. Ya, Bapak dengan Pak Yus kan ya? Ya, betul. Alhamdulillah berarti sudah. Tinggal nanti kan dimodif saja lah. Pak Yus belum. Belum? Belum, Pak Herman. Belum. Sebentar. Berarti 67 belum itu berarti. Oh, Pak Jamhari yang udah. Pak Jamhari yang sudah mah, Jamhari sudah. Dikira sudah saya senang Pak Herman mah. Itu kan berarti kita nanti biar nanti teman lah yang itu, ya saya suruh. Pak, bukannya kita ngirim masing-masing itu Pak, yang resume itu. Ya. Bukannya kita ngirim masing-masing yang resume. Ya, ininya masing-masing kalau ngirimnya, cuman materinya itu kita modif saja gitu maksudnya. Oke kalau gitu. Oke, kalau sudah ada boleh contohnya Bu Endi. Saya baru mengerjakan yang akademik sama manajerial sama karakter aja, yang 456 belum sempat. Sama Bu. Cuman tadi ada yang ini teman-teman. Kalau nggak salah, ketika topiknya itu ada 2 kan tadi itu banyak mengerjakan sampai ke topik 3-4. Kan 1-2. Kan topiknya di dalam itunya kan hanya ada 2 itu. Ya, boleh juga. Dan 2 itu cukup, tapi ada yang mengerjakan sampai dengan topik 3-4 itu adanya. Padahal topik 3-4 kan nanti di hari ke besok, 3 besok. Besok. Itu ada yang sudah mengerjakan sampai ke topik. Tapi memang luar biasa itu, rajin ya. Iya, memang yang saya dengar mentornya juga Pak memperbolehkan seperti itu Pak. Beda-beda Pak. Kita mentornya gitu. itu. Iya. Kita masih contoh kayak aja ya. kelas yang bukan kelas G ya, ada yang kelas A itu Pak Dede Fatahila itu mentornya memperbolehkan langsung digabung malah. Jadi antara semua topik gitu. Pengawas dengan apa tuh ya, digabung langsung bisa gitu. Iya. Mentornya berbeda-beda Pak. Iya. Kita masuk sesuai aja lah Pak, biar nggak puyeng. Iya. Padahal kita kewajibannya itu hanya 3 topik kalau tidak salah itu. Iya, 3 topik. Betul. 3 topik kewajibannya hanya 3 topik. Jadi makanya saya tadi hanya bikin 1 topik, berarti masih ada tugas 2 topik lagi. Oh, maksudnya gini Pak, mungkin yang 3 topik itu hari ini 3 topik. Tapi karena tadi ada kesalahan di petunjuk, kata Pak Daru, boleh hanya 2. Nah, besok 3 topik lagi Pak. Oh gitu. Betul. Oh, jadi besok berarti itu yang manajerial, yang evaluasi, sama yang satu lagi apa tuh yang ke-6 itu Bapak? Oh gitu, berarti saya 1 topik lagi belum ya? Betul, Bapak 1 lagi. Baru 1 topik saya. Iya, baru 1 topik gitu. Besok itu 2 atau 3 Bu Endi? Di petunjuknya kan kita ada 2 ya. Di situ topiknya ada 2. Berarti kita semua sudah kecuali Pak Haji yang belum.
Iya. Oh iya. Saya Hanya satu baru lagi. satu lagi berarti. Oh, yang untuk besok itu kan tadi itu kan ada tupoksi kode etik sama karakter building ya sama supervisi akademik. Tapi kan udah kita kerjakan sekarang. Berarti besok tinggal ke supervisi manajerial sama apa sih? Evaluasi 2 kan berarti besok? 3. Besok itu 3 Bu. Satu lagi yang nomor 6 itu apa ya? Saya lupa. Oh, yang nomor 6 sampai nomor 6. Ya, sampai nomor 6. Besok 3 ya. Oke, siap. Besok 3. Ya, oke, siap. Oke, saya kira cukup ya. Cukup, Ya. ya. Ya mungkin Jangan ya karena lupa saya juga absen ngerjain untuk lagi tugas kirim lagi doa. nih. Berarti satu Kita topik saling lagi. mengingatkan saja ya Bapak Ibu. Oke, Betul, siap. Pak. Mangga, mohon. Kan ya. Ya. Pokoknya Mohon. Iya. Ya, oke ya, makasih semua. Makasih Mangga. sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Gimana nih Bu? Sekarang Bu Endi itu nanti notulennya ditunggu kan apa kita harus membuat notulen ya kan yang pertama, terus yang kedua formatnya ditunggu ya biar kita nanti di pertemuan sama Pak Catur hari keempat atau kelima ya malam Sabtu kita udah ngerjain gitu yang agenda tadi ya. Mudah-mudahan ya Bu. Kita saling melengkapi aja kita kalau kurang kita lengkapi gitu. Iya. Ya. Boleh. Oke. Sip, Iya. ini kita ada absen link nih, isi dulu linknya sebelum keluar. Iya, sudah ada absen. Mari Ibu, saya Liv ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Herman. Ya. Dadah. Salam. Yuk. Pak Herman, sampai ketemu ya besok ya.